Nama saya Uli Iftahu Salihah dengan NPM 2101010076. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Living Quran untuk memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak. Oke, baik, langsung saja yang pertama yaitu mengenai pengertian Living Quran. Living Quran berasal dari dua kata yaitu living yang artinya hidup dan Al-Quran berarti bacaan atau kitab suci umat Islam. Dalam artian lain, istilah Living Quran juga dikenal sebagai naskah Al-Quran yang hidup di tengah masyarakat. Upaya yang membumikan Al-Quran dengan menikmati kesyahduan alunan irama kitab suci, namun juga memberikan arahan yang nyata kepada umat Islam. Etos profesional dapat menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan penguat keyakinan untuk berhasil. Oke, lanjut. Living Quran juga merupakan kajian baru Al-Quran yang ditawarkan guna mengisi kajian yang berhubungan dengan realitas masyarakat yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan persepsi yang berbeda-beda dan dibutuhkan arah baru atau tawaran metodis. Living Quran juga berarti praktek-praktek pelaksanaan ajaran Al-Quran di masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seringkali, praktik-praktik yang digunakan dalam masyarakat berbeda dengan muatan tekstual dari ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran itu tersendiri. Ada beberapa pengertian Living Quran menurut para ahli. Yang pertama yaitu, menurut penulis Muhammad Mansur, Living Quran pada hakikatnya bermula dari fenomena Quran in everyday life, yakni makna dan fungsi Al-Quran yang nyata dipahami dan dialami masyarakat muslim. Dengan kata lain, memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan praksis di luar kondisi tekstualnya. Pemfungsian Al-Quran seperti ini muncul karena adanya praktek pemaknaan Al-Quran yang tidak mengacu pada pemahaman atas pesan tekstualnya, tetapi berlandaskan anggapan adanya fadilah dari unit-unit tertentu teks Al-Quran bagi kepentingan praksis kehidupan keseharian. Yang kedua yaitu menurut Syamsuddin, Living Quran adalah teks Al-Quran yang hidup dalam masyarakat, sementara pelembagaan hasil penafsiran tertentu dalam masyarakat disebut dengan The Living Tafsir. Syamsuddin menjelaskan yang dimaksud teks Al-Quran yang hidup dalam masyarakat dengan menyatakan respon masyarakat terhadap teks Al-Quran dan hasil penafsiran seseorang termasuk dalam pengertian respon masyarakat adalah resepsi mereka terhadap teks tertentu dan hasil penafsiran tertentu. Prestasi sosial terhadap Al-Quran dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti pentradisian pembacaan surat atau ayat tertentu pada acara dan seremonial sosial keagamaan tertentu. Sementara itu, resepsi sosial hasil penafsiran terjerma dalam dilembagakannya bentuk penafsiran tertentu dalam masyarakat, baik dalam skala besar maupun kecil. Dan yang ketiga, penulis yang lain lagi menyatakan Muhammad Yusuf mengatakan bahwa respons sosial realitas terhadap Al-Quran dapat dikatakan Living Quran, baik itu Al-Quran dilihat masyarakat sebagai ilmu sains dalam wilayah profan tidak keramat di satu sisi dan sebagai buku petunjuk dalam yang bernilai sakral di sisi lain. Fenomena Living Quran tidak lepas dari resepsi penerimaan terhadap Al-Quran karena Al-Quran, baik secara teks tertulis maupun kandungan nilai, menjadi suatu hal yang hidup melalui proses resepsi yang dilakukan oleh masyarakat pembacanya. Terdapat 3 jenis resepsi yang terjadi terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama, resepsi hermeneutis, yang kedua, resepsi sosial budaya, dan yang ketiga, resepsi estetis. Yang pertama,
Resepsi hermeneutis adalah penerimaan terhadap Al-Quran dalam bentuk pemahaman terhadap isi kandungan Al-Quran dengan melakukan penerjemahan dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, resepsi sosial budaya merupakan resepsi yang mengandung makna bagaimana Al-Quran hidup dalam kehidupan sosial masyarakat. Dan yang ketiga, resepsi estetis merupakan respons pembaca terhadap teks Al-Quran yang dituangkan dalam bentuk keindahan karya seni dan sastra. Studi Living Quran merupakan kajian atau penelitian ilmiah tentang aneka macam insiden sosial terkait menggunakan kehadiran Al-Quran atau eksistensi Al-Quran pada sebuah komunitas muslim tertentu. Dari sana juga akan terlihat respon sosial realitas komunitas muslim untuk menciptakan hayati dan menghidupkan Al-Quran melalui sebuah hubungan yang berkesinambungan. Dalam konteks kajian Living Quran, seseorang melakukan dan menyelidiki Al-Quran menjadi sebuah buku yang berisi petunjuk-petunjuk, sebagaimana yang dilakukan pada sekolah-sekolah dan institusi pada pendidikan Islam. Padahal, isyarat ini lagi dicermati menjadi satu-satunya kegiatan atau perlakuan yang paling tepat terhadap Al-Quran. Pemaknaan dan perlakuan semacam itu hanya dicermati menjadi galat satu bentuk perlakuan yang bisa diberikan terhadap Al-Quran. Dan pemaknaan dan perlakuan inilah yang selalu dijadikan sebagai objek kajian itu sendiri. Tentu saja, kiprah dan kedudukan Al-Quran menjadi buku pada situs juga nyata bisa diabaikan lantaran yang dimaksud dengan Al-Quran pada sini bukan lagi hanya kitabnya, namun juga tafsir dan pola-pola konduktif yang berdasarkan pada tafsir atas ayat-ayat pada Al-Quran tersebut. Living Quran yang dilakukan oleh umat Islam nyata melalui pendekatan teks atau bahasa Al-Quran, sebab mereka orang-orang yang nyata memiliki otoritas keagamaan dan nyata memiliki kemampuan pada bahasa Al-Quran, nyata pernah melakukan pendekatan terhadap bahasa atau teks Al-Quran. Mereka hanya mencoba secara langsung berinteraksi, memperlakukan dan menerapkan Al-Quran pada kehidupan sehari-hari mereka secara praktis. Di sisi lain, kajian Living Quran dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka lebih maksimal dalam mengapresiasi Al-Quran, seperti halnya fenomena Al-Quran dijadikan sebagai jimat, mantra, dan berbagai fenomena lain sebagaimana telah diungkap di atas. Dari kajian ini juga nantinya dapat diketahui lebih komprehensif latar belakang serta aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut. Metode Living Quran tidaklah dimaksudkan untuk mencari kebenaran produktivistik yang selalu melihat konteks, tetapi semata-mata melakukan pembacaan objektif terhadap fenomena keagamaan yang terkait langsung dengan Al-Quran, sebagai upaya pembacaan teks yang lebih komprehensif dari berbagai dimensinya. Sebagai salah satu contoh fenomena living Al-Quran dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah tradisi menganan. Tradisi menganan bisa dipandang sebagai fenomena living Quran karena 4 hal. Pertama yaitu tujuan utama awal dari tradisi menganan adalah untuk menyiarkan ajaran Islam ke dalam masyarakat setelah masyarakat mulai mengenal Islam. Kedua, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai atas diberikannya berbagai macam bentuk nikmat. Yang ketiga, bentuk daripada doa kepada para leluhur yang telah berpulang kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat adalah wujud pemberian sedekah berupa makanan kepada tetangga. Dan yang kelima, meneduhkan al-akhwah dan al-silah ar-rahim, yaitu persaudaraan dan kasih sayang. Peranan adanya kajian Living Quran, yakni dalam pandangan masyarakat, kajian atau Living Quran
dimaksudkan untuk memahami cara berpikir dan tingkah laku mereka, mencari jawaban dari apa yang sebenarnya yang mendorong mereka untuk meresapi dan mengapresiasi Al-Quran seperti itu, dan apa makna yang tergandung bagi mereka dalam kehidupan. Dan yang terpenting adalah kita dapat mencari dan menemukan relasi antar teks baik ayat, hadis, atau maqalah yang menjadi dasar dari model resepsi mereka terhadap Al-Quran. Yang tentunya dalam hal ini terdapat proses penafsiran kreatif masyarakat yang bisa jadi sebagian orang akan menilainya sebagai penyimpangan atau bid'ah. Tetapi bagi sosiolog, antropolog, maupun masyarakat yang menjunjung tinggi budaya setempat akan menilai praktek tersebut merupakan proses kreatif dalam merespon dan mengapresiasi kehadiran Al-Quran. Untuk yang selanjutnya yaitu Living Quran dalam lintas sejarah. Apabila dicermati dalam agama, insiden sosial maksudnya berarti sudah menciptakan naskah Al-Quran yang berguna karena hidayah Al-Quran yang terdapat pada analisa teks dan bisa diindikasikan sebagai sahih apabila bertumpu berdasarkan pemahaman akan teks dan kandungannya. Di sisi lain, praktek perlakuan terhadap Al-Quran pada kehidupan umat Islam sehari-hari dan nyata bertolak berdasarkan pemahaman yang sahih pada kacamata agama atas kandungan teks Al-Quran. Misalnya, Al-Quran memang mengklaim dirinya sebagai syifa atau obat, akan tetapi saat unit-unit eksklusif dirinya dibacakan untuk mengusir gangguan jin atau setan yang merasuk kepada tubuh manusia, maka bukan berarti praktek ini dari pemahaman atas kandungan teks Al-Quran. Dari sudut pandangan Islam, praktik ini memperlihatkan dedet Al-Quran. Akan tetapi sebagai keterangan sosial, praktik semacam ini permanen, berkaitan menggunakan Al-Quran dan sahih-sahih terjadi dengan komunitas umat Islam eksklusif. Praktik-praktik misalnya ini pada bentuknya. Apabila dicermati secara historis, praktik memperlakukan Al-Quran, baik surat-surat dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, guna kehidupan praktis umat sebenarnya telah terjadi pada sejak pertama awal masuk Islam, awal mula adanya Islam, yaitu saat masa Rasulullah SAW. Dalam catatan sejarah Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat-sahabat Nabi pernah melakukan praktik ruqyah yang bertujuan untuk mengobati dirinya sendiri dan juga orang lain yang terkena penyakit dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran tertentu. Dalam hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membaca surah Al-Mu'awwidhatain yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas ketika beliau sedang sakit sebelum wafatnya. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengobati seseorang yang tersengat hewan berbisa dengan membaca surah Al-Fatihah. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai Living Quran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.